Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini anak-anak sehat, ceria, dan bahagia. Bertemu kembali bersama Putri, kita akan belajar di tematik. Kali ini kita akan belajarnya di tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Di tema 2 kita belajarnya di subtema 2 tentang manfaat hewan bagi manusia. Di subtema 2 ini kita belajarnya di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Putri akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak mampu memahami isi dongeng. Yang kedua, anak-anak bisa bermain peran. Ketiga, anak-anak bisa memahami ciri karakteristik seseorang. Yang ketiga, anak-anak mampu mengamalkan pengamalan sila kedua, menolong sesama dan berbuat baik. Sekarang kita mulai ya nak pelajaran kita pada siang hari ini. Anak-anak lihat gambar berikut ini. Di sini anak-anak bisa melihat Benny dan teman-temannya sedang ngapain ya. Ya, ternyata hari ini di kelas Benny akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar dapat dijual ke pasar. Ya, ternyata anak-anak Benny beserta teman-temannya ini sedang memerankan tokoh dongeng anak gembala. Nah, di sini teks yang tadi anak-anak baca adalah skenario atau naskahnya yang akan diperankan oleh Benny dan teman-temannya. Nah, ketika kita ingin bermain peran dengan hasil yang baik, nah, apa yang harus dipersiapkan anak-anak ketika bermain peran? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, lafal pengucapan atau intonasi harus jelas. Jadi, anak-anak ketika bermain peran, dialognya, cara berbicaranya harus yang jelas. Intonasinya juga harus diperhatikan, tinggi rendahnya suara, besar kecilnya suara juga harus diperhatikan. Yang kedua, anak-anak harus berekspresi, ya, raut wajahnya harus disesuaikan dengan dialog. Jadi ketika dialognya itu sedih, berarti ekspresinya harus sedih. Dialognya senang, gembira, berarti ekspresinya harus gembira. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, anak-anak boleh improvisasi di luar naskah. Artinya anak-anak boleh menambahkan kata-kata ataupun mungkin ekspresi dalam bermain peran itu di luar naskah, di luar skenario yang sudah ditulis. Yang keempat, anak-anak harus menghayati peran dalam cerita dongeng. Jadi biar dongengnya itu hasilnya bagus, anak-anak harus bisa menghayati, menjiwai ya peran yang sedang dilakukan itu apa. Nah, berarti anak-anak berusaha untuk menyerupai tokoh yang diperankan. Di dalam bermain peran itu juga ada pesan moral dalam cerita dongeng tersebut. Jadi di skenarionya ada pesan moral yang akan disampaikan oleh si penulis untuk pembacanya. Ya, anak-anak melihat kembali ini di sini hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri, baik fisik maupun sifatnya. Jadi anak-anak, bahwa Allah itu sudah menciptakan makhluknya begitu sempurna. Jadi antara makhluk yang satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama ya, baik itu di ciri-ciri fisik maupun di sifatnya. Tidak hanya hewan saja, manusia juga sama. Ternyata tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya.
dalam sebuah keluarga pun juga sama, bahwa masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Ciri fisik itu meliputi di anggota tubuh, misalnya tinggi badan, tinggi, pendek, berat badannya gendut, kurus, dan lain-lain, ataupun warna kulit ya, sawo matang atau putih atau hitam gitu ya. Sifat itu seperti akhlak ya, ada yang pemalu, ada yang berani, percaya diri, suka menolong, dan lain-lain ya. Di sini kita lihat nih ada teman kita Benu sama Edo yang memiliki sifat yang berbeda ya. Kalau Beni itu memiliki sifat penyayang, sedangkan Edo memiliki sifat suka menolong temannya. Jadi artinya bahwa manusia itu memiliki ciri-ciri masing-masing, tidak bisa disamakan ya, baik fisik maupun sifatnya. Nah, kita lihat kembali di sini ada gambar nih, ada pengembala sedang mengembalakan beberapa dombanya. Ya, tahukah kamu bahwa domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing? Domba mirip kambing namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang bol. Daging domba dapat diambil manfaatnya, biasa diolah menjadi gulai, sate, atau sebagainya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran anak gembala dan serigala. Ya, anak-anak, ketika tadi kita bermain peran yang diperlukan apa, Nak? Ya, yang diperlukan adalah intonasi, ekspresi, penghayatan, ataupun boleh menambahkan lafal atau berbicara atau intonasi atau ekspresinya ya. Sekarang kita lihat di sini Nak, ketika kita bermain peran tadi supaya penghayatannya bagus, menjiwai, bisa dengan ditunjang kostum yang sesuai dengan peran yang kita perankan. Misalnya ini tadi perannya sebagai domba, kostumnya seperti kostum domba. Biar apa? Biar menjiwai seperti aslinya. Ini seperti mirip tadi ya, gambar yang pertama tadi. Ya, anak-anak, di sini Putri punya beberapa potongan kata yang acak. Kalau dibaca tidak bisa membentuk suatu kalimat yang bagus. Kita coba ya, satu persatu kata-kata potongan kata ini kita rangkai biar menjadi sebuah kalimat yang enak dibaca. Ya, yang pertama, ya betul, pembohong. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, akan. Yang keempat, pernah. Yang kelima, dipercayai. Yang keenam, lagi. Ketujuh, walaupun. Kedelapan, mereka. Kesembilan, berkata. Kesepuluh, benar. Jadi ketika potongan kata ini dirangkai akan menjadi sebuah kalimat yang enak dibaca ya. Kita baca bersama-sama ya, sehingga nanti bisa menjadi kalimat yang sudah benar. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar ya. Anak-anak, maksud dari potongan kata ini adalah pesan moral yang akan disampaikan penulis kepada pembacanya atau kepada penontonnya itu ya. Karena tadi ketika kita bermain peran ada pesan moral yang disampaikan. Ya, anak-anak, di sini lihat ada gambar nih, ada Edo, Beni dan teman-temannya sedang bermain di halaman. Terus ini ada apa ya? Ada temannya ngejatuh kemudian ditolong ya. Anak-anak, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain juga akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika kita membantu sesama, membantu orang lain, bersikap baik kepada orang lain, kita sudah melakukan pengamalan sila yang ke-6
yang kedua. Selain kita melakukan pengamalan sila yang kedua, Allah juga mencatat sebagai apa nak? Sebagai satu kebaikan. Allah akan memberikan pahala kepada seseorang yang bersikap baik kepada temannya. Masih ingat nggak ya lambang sila kedua Pancasila? Ya, tentu masih ingat ya. Lambang kedua Pancasila adalah rantai. Ya, anak-anak, di sini ada gambar, 3 gambar nih ya, anak-anak bisa melihat. Tahukah kalian apa itu yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, anak-anak bisa melihat nih ya, di sini ada gambar Edo sama Benny pulang sekolah nih. Nah, di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Jadi artinya bahwa setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti tadi ya yang sudah Putri sampaikan. Dalam sebuah keluarga pun juga memiliki sifat yang berbeda. Antara ayah, ibu, kakak, atau adik tidak akan sama sifatnya. Kalaupun ada kesamaan, tetap ada perbedaan, ya, karena tidak mungkin sama. Ya, anak-anak, selain tadi kita bermain peran, kita di sini juga akan bermain gerakan pantomim. Gerakan pantomim itu apa sih ya? Gerakan pantomim itu anak-anak hanya menggerakkan anggota tubuhnya beserta ekspresi wajah. Kemudian ada teman yang menebak kira-kira sedang melakukan apa atau sedang apa gitu ya. Ini ada gambarnya seperti ini. Nih, anak-anak bisa melihat ya. Jadi hanya anggota tubuhnya saja yang digerakkan beserta ekspresinya. Kalau gerakan pantomim ini beda dengan tadi ya nak, bermain peran. Kalau bermain peran tadi ada lafal atau intonasi yang diucapkan. Kalau gerakan pantomim tidak ada ucapan atau intonasinya. Ya, nanti anak-anak bisa berlatih ya bermain peran seperti ini. Ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Putri tutup pembelajaran kita tadi sudah belajar apa saja ya? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang bermain peran ya. Kita tadi juga sudah belajar memahami karakteristik masing-masing individu yang berbeda. Terus kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita bersikap kepada sesama ketika ada teman kita yang sedang terkena musibah atau bencana gitu ya. Dari Putri cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.